kita sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk hidup yang Tuhan berikan. Kalau saudara mendengarkan apa yang terjadi di Jakarta dan juga di Bandung dan beberapa tempat yang lain, sudah hampir semuanya hitam. Bandung boleh dikatakan semuanya hitam. Dan di dalam beberapa hari ini sampai tadi pagi, kami mendengarkan orang-orang yang kami kenal baik masuk ke dalam rumah sakit, kena COVID satu persatu, harus pasang ventilator, dan sesuatu hal yang menegangkan sekali. Saudara-saudara, terus doakan untuk Indonesia, doakan untuk dunia ini, karena COVID ini menjalar begitu cepat, variannya berubah dan menjadi lebih ganas daripada sebelumnya. Tapi biarlah kalau kita dikasih umur, kita dikasih kesempatan untuk bersekutu, untuk membuka firman, untuk melakukan firman. Biarlah kita boleh menghargai hal-hal ini di tangan Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan. Kita, kalau engkau dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah pasti masuk surga. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Malaikat terhebat sekalipun tidak ada yang bisa mengambil keadaan itu. Karena itu diberikan oleh tangan Allah yang kuat dalam hidup kita. Setan tidak bisa mengambil kekekalan kita. Tetapi saudara, kita masih diberikan hidup di dunia ini hanya beberapa puluh tahun saja. Itu yang membedakan. Apa yang kita kerjakan di dunia ini? Apa yang kita berikan kontribusi di dalam dunia ini? Hal-hal apa yang kita kejar di dalam dunia ini dan kita jadikan di dunia ini. Itu yang membedakan. Dan setan berusaha untuk membuat kita tidak berdaya. Tidak mau ngapa-ngapain. Tidak lakukan apa-apa. Terus di-preoccupied pikirannya dengan hal-hal yang urusan dunia dan tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Padahal waktu kita hidup itu cuma tinggal seberapa puluh tahun saja. Tidak ada yang 100 tahun. Setelah itu selesai. Setelah itu masuk surga. Yang membedakannya adalah di dunia ini. Setan tidak bisa mengambil kekekalan kita. Tetapi dia bisa menggocoh kita untuk hidup kita di dunia ini sia-sia. Maka sepanjang masih ada umur, biarlah kita di-preoccupied, dipenuhi pikiran kita dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Jangan di-preoccupied, dipenuhi pikiran-pikiran kita dengan dosa atau dengan hal-hal dunia atau dengan urusan-urusan yang remeh-temeh yang ada di dunia. Dan biarlah kita boleh men-set pikiran kita seperti Alkitab katakan, memikirkan hal-hal yang surgawi, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Mari kita bangkit berdiri. Mari berdoa untuk hidup yang Tuhan masih kasih. Mari juga berdoa untuk seluruh hal yang Tuhan masih berikan kepada kita. Mari kita mengucap syukur dan minta kiranya Tuhan memegang, mengarahkan sehingga hidup ini tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan berikan. Mengucap syukur untuk kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, berarti kesempatan untuk melayani, berarti kesempatan untuk bersaksi, berarti kesempatan untuk belajar taat, berarti kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan nama-Mu dengan hidup kami dan lidah bibir kami di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur kiranya Tuhan mengajarkan hal-hal ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari berdoa untuk Indonesia yang begitu banyak hitam. WHO sudah meminta Indonesia untuk lockdown. Dan juga kita berdoa untuk Australia ini, khususnya Sydney. Karena virus ini sudah masuk ke dalam Sydney dan mungkin akan menjalar di dalam beberapa hari lagi. Mungkin di dalam beberapa hari lagi Sydney mungkin akan lockdown.
atau gereja ini tidak boleh lagi untuk berbakti secara terbuka seperti ini dalam beberapa waktu. Mari kita berdoa, kalau Tuhan perbolehkan, Tuhan hindarkan semua ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon pertolongan-Mu. Kalau Tuhan perbolehkan, kiranya virus ini tidak menjalar lebih lagi di Sydney dan juga di kota-kota lain dan juga di seluruh dunia, sehingga gereja-gereja-Mu masih boleh untuk berkumpul. Dan kasihan Tuhan menyertai kami. Kami sungguh minta belas kasihan yang dari tangan Tuhan. Jangan meninggalkan kami. Dan Tuhan jangan membuang kami. Kami menyerahkan untuk BCN dan juga NRITC dan juga VBS dan juga untuk semua daripada camp retreat pemuda. Kiranya Tuhan tolong. Kalau Tuhan perbolehkan untuk tidak ada lockdown dan tidak ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan lagi. Tapi dunia ini adalah milik-Mu. Seluruh hari-hari manusia adalah milik-Mu. Biar kehendak-Mu saja yang jadi. Karena Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Dan Engkau tahu bagaimana Engkau mengajar kami untuk kami boleh kembali kepadamu. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Dan Tuhan, jangan membuang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. BCN akan dilakukan di dalam beberapa saat lagi. Lalu kemudian NRITC, seluruhnya dilakukan secara online. Tadinya mau ada yang masuk di dalam gereja di Jakarta, tetapi tidak diperbolehkan karena kemungkinan kami mendapatkan report kemungkinan entah hari ini entah besok, maka Jakarta akan diketatkan sedemikian lagi dan tidak bisa untuk berkumpul beribadah lagi. Dan kemudian panitia dan juga humas BCN dan Bible Camp Nasional dan NRITC sudah menghubungi daerah-daerah. Daerah-daerah itu banyak yang orang tua, anak-anak yang ada di pedesaan. Mereka tidak bisa, tidak cukup punya kuota internet untuk melihat daripada film atau melihat daripada acara BCN secara live seperti itu. Maka yang dilakukan adalah masuk ke gereja-gereja setempat atau sekolah-sekolah setempat. Kita menghubungi guru dan mereka mengumpulkan dan kemudian nonton bareng-bareng, nonton sama-sama saudara-saudara. Tetapi sekarang ada sudah beberapa daerah, sudah ada peraturan daripada pendidikan, bagian pendidikan atau peraturan pemerintah setempat tidak boleh kumpul. Maka boleh dikatakan, boleh dibilang bahwa ke seluruh di beberapa tempat itu tidak mungkin mereka ikut BCN. Bagaimana? Kumpul begini tidak bisa. Punya kuota internet juga tidak. Sudah coba pikirkan bagaimana kerohanian mereka. Bagaimana jiwa mereka. Biar kita minimal mendoakan. Dan lihat kira-kira apa yang kita bisa kerjakan. Dunia ini makin lama makin tidak karu-karuan. Manusia dipaksa untuk berubah. Komunikasinya berubah. Hubungannya berubah. Seluruhnya berubah. Saudara-saudara, mari kita terus memikirkan berkenaan dengan kedalaman tidak terduga dari dosa. Mari kita melihat Lukas pasal 23 ayat 34 sekali lagi. Lukas pasal 23 ayat 34. Saya akan membacakan dan kemudian saudara-saudara membacakan. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bersama-sama, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mari kita berdoa. Tuhan, Kau sendiri sudah menyatakan bahwa kami tidak tahu. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Tapi kiranya Engkau membukakan kepada kami. Tetapi bukan saja tahu,
tetapi dilepaskan dari dosa. Berikan belas kasihan-Mu kepada kami. Karena kami ini adalah orang-orang yang celaka. Kami adalah orang-orang yang tidak tahu apa itu dosa. Dan bahkan ketika Engkau bukakan tetapi tidak dilepaskan dari dosa, kami lebih celaka daripada sebelumnya. Karena penghukuman yang besar akan menimpa kami. Dengan seluruh kesadaran ini pun tidak bisa melepaskan kami. Kecuali kasih sayang-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Jangan tinggalkan kami, jangan buang kami, jangan perhitungkan kami sebagai orang fasik. Karena kami adalah orang-orang fasik, tetapi kasih sayang-Mu lah yang membuat kami tidak diperhitungkan sebagai orang fasik. Jangan melihat kami sebagai orang hipokrit, kami adalah orang munafik. Tetapi kasih sayang-Mu lah yang membebaskan kami dari dosa, yang membuat kami menjadi orang benar di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya apa yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib bagi kami, di dalam pembenaran kami secara status, kiranya kami sungguh mengalami pengudusan secara progresif di dalam hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh semakin menyadari akan panggilan Tuhan, semakin teguh akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Roh-Mu yang suci memberikan takut akan Engkau di dalam hidup kami. Dalam hidup hamba-Mu, dalam hidup semua orang yang mendengarkan. Dan biarlah Tuhan kasihani kami untuk tidak ada satu pun yang binasa. Dari yang berbicara maupun yang mendengarkannya, berikan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami minta tolong. Amin. Kita terus memikirkan apa sesungguhnya dosa itu. Memikirkan kedalaman yang tidak terduga dari dosa itu. Yesus sendiri menyatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa yang ada di sini, termasuk saya, yang mengetahui dosa itu sesungguhnya apa? Kita semua tidak mengetahuinya. Semuanya mata tertutup. Kecuali Tuhan membukakan. Dan kalau Tuhan membukakan pun, maka kita lebih celaka karena kita tahu itu dosa, tapi tetap kita melakukan dosa. Kecuali Tuhan memberikan belas kasihan. Ini adalah sesuatu kebenaran berlapis-lapis yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak pesimis melihat dunia ini, maka saudara dan saya tidak tahu apa itu dosa. Satu-satunya yang membuat kita optimis adalah kalau kita bisa melihat anugerah itu ada dalam dunia ini. Tapi kalau seseorang tidak bisa melihat anugerah itu ada, orang itu seharusnya pesimis akan hidup ini. Kita itu tidak tahu apa itu dosa. Kita melakukannya. Kita sadar dosa itu ada di dalam diri kita. Tapi kita tidak tahu. Dan kita bahkan terkejut-kejut dengan perlakuan Tuhan terhadap orang yang berdosa. Salah satu pertanyaan yang paling sederhana kadang membuat kita tertawa. Tetapi itu semua pertanyaan kita adalah kenapa sih Tuhan itu sampai marahnya sedemikian rupa sama orang yang cuma makan buah itu saja. Ya, kalaupun salah, that's okay. Tetapi kenapa cuma makan buah itu? Dan Tuhan mengatakan, engkau mati. Kenapa makan buah itu? Dan kemudian Tuhan mengatakan, pergi. Aku tidak mau melihat engkau lagi. Ini apa? Saudara pernah semarah-marahnya sama anak saudara, lalu kemudian anak saudara memecahkan daripada televisi atau benda berharga, saudara semarah-marahnya, pergi, kita putus hubungan secara legal, pergi ke tempatnya pengadilan, mengatakan aku tidak lagi berhubungan dengan engkau. Dan engkau harus mati, aku harus matikan engkau. Kenapa Pak? Cuma makan buah, saudara-saudara bisa masuk akal ini. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dosa.
Yang bagi Tuhan itu begitu serius. Orang Puritan mengatakan Tuhan harus mati atau dosa harus mati. Ini menjadi sesuatu yang sulit sekali. Salah satu perikop yang sulit untuk saya itu mengerti adalah salah satunya. Pada waktu itu maka tabut Allah itu dikembalikan dengan kereta. Usa itu salah seorang daripada prajuritnya Daud yang sangat setia. Dia berada di sebelah daripada kereta itu. Dan kereta itu terkena batu. Lalu kemudian kereta itu agak oleng. Usa langsung lari untuk menolong supaya tabut itu tidak jatuh ke tanah. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyambarnya, membakarnya. Ini gimana sih? Dia itu untuk mau melakukan supaya Tuhan tidak dipermalukan. Dia orang baik. Kenapa begini? Saudara, orang yang tidak mengerti kesucian Allah. Orang itu tidak mengerti kedalaman bobot dosa. Juga sebaliknya, pengenalan kita akan dosa, seberapa kuat dan bobotnya akan menyatakan seberapa dalam kita mengenal Allah dan kebenaran-kebenaran hakikinya. Seorang hamba Tuhan Presbyterian abad ke-19 di Amerika, William Plummer, dia mengatakan, katakan kepadaku apa yang engkau ketahui tentang dosa. Maka aku akan mengatakan kepadamu apa yang kau pikir tentang Allah, tentang Kristus, tentang Roh Kudus, dan tentang kebenaran-kebenaran hakiki lainnya. Seberapa pengertianmu tentang dosa, itu akan menunjukkan seberapa pengenalanmu akan Allah. John Owen berkata, barang siapa yang memiliki pikiran yang enteng, yang ringan tentang dosa, tidak pernah memiliki pemikiran-pemikiran agung besar berkenaan dengan Allah. Mengenal diri kita dan mengenal Allah, dua hal ini selalu terhubung. Ini yang dicari oleh Agustinus dan ini yang dicari oleh Calvin. Apa yang kau ingin ketahui? Mengenal diriku dan mengenal Allah. Mana yang lebih duluan? Aku tidak tahu. Orang yang mengenal diri, sedalam-dalamnya mengenal diriku itu siapa? Pasti orang itu adalah orang yang diberikan pengertian, pengenalan akan Allah. Juga demikian, orang yang makin mengenal Allah, mengenal diri. Orang yang tidak tahu diri, sudah pasti dia tidak rohani. Dia orang yang tidak tahu diri, yang terus menunjuk kesalahan orang lain dan merasa diri itu tidak bersalah, itu pasti bukan orang mengenal Allah. Karena orang yang mengenal Allah adalah orang yang makin menyadari dosa itu apa. Menyadari dosa itu, dosa sendiri lebih besar daripada dosa-dosa orang lain. Paulus itu mengatakan, aku berdosa lebih daripada semua orang yang lain yang berdosa. Saudara, biar kita boleh mengerti, belajar, dan biarlah kita boleh minta belas kasihan yang daripada Tuhan. Hari ini kita akan memikirkan, apa lagi sih yang kita tidak tahu tentang dosa ini banyak. Yesus Kristus mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini kita akan masuk ke dalam poin yang kelima. Apa yang kita tidak tahu? Kita tidak mengetahui jangkauan kuasa dosa yang merusak. Kita tidak mengetahui jangkauan luasnya dan kedalamannya kuasa. Berarti ada sesuatu yang dinamis. Kuasa dosa yang merusak.
dosa itu membuat suatu kefatalan yang besar dan gradual yang merusak kepada manusia. Sekali lagi, dosa itu membuat suatu kerusakan fatal yang besar, yang dalam, yang gradual, yang berkelanjutan kepada manusia. Saudara-saudara, ya, kita sudah belajar dosa itu menentang Tuhan. Ya, kita sudah belajar dosa itu dibenci oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, seandainya kita sedikit mengesampingkan itu, meskipun tidak bisa dikesampingkan karena segala hidup kita itu berurusan dengan Tuhan. Seandainya mengesampingkan itu dan hanya melihat urusan dosa dengan kita, dosa dengan keluarga kita, dosa dengan umat manusia itu sendiri, saudara-saudara, dosa dalam hubungannya dengan manusia sudah menghasilkan kerusakan fatal yang tidak ternilai, tidak terhingga, infinite. Tadi saya sudah katakan dosa itu sesuatu jangkauan kuasa yang merusak. Ada sesuatu kefatalan yang makin melebar, makin mendalam, dan berkelanjutan. Dosa itu kuasa, itu ada dalam Alkitab. Dan ini adalah sesuatu yang misteri. Dosa itu bukan suatu pribadi. Dosa itu bukan satu entiti. Tetapi dosa itu meskipun bukan entiti, bukan pribadi, tetapi dosa itu ada. Dan dosa itu suatu kuasa yang bergerak. Saudara, kalau saudara pasti pribadi. Kalau saya panggil Alfa, orangnya ada. Dia akan tunjuk tangan, ada. Kalau saya bicara berkenaan dengan kursi itu adalah sesuatu entitas. Saya bicara berkenaan dengan kardus ini ada. Saudara-saudara, sekarang saya tanya, dosa itu, malaikat ada, saudara-saudara, Tuhan itu ada. Meskipun mereka tidak terlihat itu ada. Tapi dosa itu bukan entitas. Tetapi dosa itu ada di dalam kita. Dosa itu bukan pribadi, tetapi dosa itu lebih kuat daripada seorang pribadi yang mengikat kita. Ini sesuatu misteri. Sungguh-sungguh sesuatu misteri. Paulus mengatakan, apa yang aku inginkan tidak aku lakukan. Yang tidak aku inginkan itu yang malah aku lakukan. Berarti ada sesuatu yang mendorong hatinya, hati kita. Kita berdoa apa, kita melakukan apa. Kita berdoa dengan air mata untuk tidak melakukan itu, kembali kita melakukannya. Ada indwelling sin, ada dosa yang ada di dalam kita yang hidup. Mari kita pikirkan beberapa poin ini. Kuasa jangkauan dosa yang merusak. Yang pertama, sekali seseorang melakukan dosa, orang tersebut akan terangsang, akan memiliki inklinasi atau kecondongan untuk melakukannya lagi. Sekali lagi. Sekali kita melakukan dosa, maka itu tidak bisa kita mengatakan aku cuma melakukannya sekali saja. Begitu kita melakukan dosa, ada sesuatu yang unik. Kita akan tanda kutip terangsang, itu saya ketika bicara mengenai terangsang bukan bicara mengenai nafsu seksual, bukan. Tetapi kita akan terstimulir untuk melakukan hal yang sama lagi. Memiliki inclinasi of heart, kecondongan hati untuk melakukannya lagi.
Kita tidak bisa dengan serta-merta, tidak bisa dengan serta-merta. Aku tidak mau lakukan ini, aku cuma sekali aja aku lakukan dan aku habis itu tidak mau lakukan. Kita tidak bisa mengatakan demikian. Kita bisa mengatakan demikian, kenyataannya tidak mungkin. Memutuskan dosa itu sesuatu hal yang luar biasa besar. Kalau saudara pergi ke satu rumah makan di situ, lalu kemudian saudara tidak suka, saudara akan bisa mengatakan bahwa seumur hidup aku tidak akan melakukannya lagi, tidak akan pergi ke sana lagi. Saudara bisa lakukan itu. Tetapi dosa sekecil apapun tidak bisa. Begitu kita melakukannya. Begitu kita melakukannya, saudara, ini misalnya adalah sesuatu kejatuhan, sesuatu dosa. Begitu kita melakukannya, masalahnya itu nempel terus sama kita, saudara, sekali itu. Hal yang kedua, sekali seseorang melakukan dosa, maka orang tersebut akan masuk melakukan dosa-dosa yang lain. Jadi ada penyebaran jenis dosa yang lain. Saudara tidak bisa masukkan satu dosa di kompartemen ini saja. Saudara kalau melakukan ini, saya akan sadar bahwa kita akan melakukan dosa yang kedua, yang ketiga, yang lain. Bukan dosa ini, yang pertama ini dengan terus menerus saja, tetapi akan menjalar ada kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Saudara lihatlah, satu akan berlipat ganda, dan satu akan menjalar menjadi banyak varian. Yakobus 2 ayat 10 menyatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Dia bersalah terhadap seluruhnya. Kalimat ini artinya sebenarnya adalah bicara berkenaan dengan Allah yang satulah yang membuat 10 hukum itu. Jadi kalau saudara dan saya melanggar hukum yang satu ini saja, tetapi tidak melanggar hukum yang lain, tetap kita melanggar keseluruhan hukum karena kita melanggar satu pribadi yang membuat keseluruhan hukum. Tetapi di tempat yang lain, kalimat ini juga saudara bisa mengartikan bahwa setiap daripada hukum Allah itu berantai satu dengan yang lain. Begitu saudara dan saya jatuh dalam satu poin ini, cepat atau lambat, maka seluruh daripada hukum ini akan seluruhnya kita langgar dalam tindakan yang sungguh-sungguh ada prakteknya. Terus saudara, tidak bisa tidak. Seorang yang mencuri akan dengan cepat dia akan menipu. Tidak mungkin tidak. Akan satu persatu. Ketiga, sekali kita melakukan dosa, maka kita akan masuk terikat dosa itu lebih dalam. Bukan saja saudara, secara kuantitas kita akan melakukan dosa yang sama berulang kali, tetapi akan terikat lebih dalam. Dari melakukan menjadi suatu kebiasaan dan masuk ke dalam hati, menjadi mencintai dosa itu. Dosa akan menarik kita ke bawah, menenggelamkan seluruh hati dan pikiran kita ke bawah. Apakah saudara pernah melihat, harap tidak menjumpai, harap tidak pernah kejadian, tapi pasti pernah melihat di TV,
ada lumpur hisap namanya. Sudah pernah tahu? Apa yang terjadi? Begitu jatuh di dalamnya, tidak mungkin orang itu keluar sendiri kalau tidak yang tolong dari luar. Itu dosa. Tidak mungkin. Saudara makin gerak, makin dia terhisap ke bawah. Jadi orang kalau sudah terhisap lumpur itu, apa yang harus dilakukan? Yaitu dia mesti diem. Tidak bisa apa-apa. Tapi diem, kalau nggak ada yang nolong ya mati. Tapi kalau dia itu mau keluar, makin dia keluar, makin dia terhisap ke bawah. Kecuali ada orang dengan tangannya atau dengan kayu itu menolongnya dari luar, itu dosa. Kalau lumpur hisap saja seseorang manusia secara fisikal tidak bisa keluar, apalagi dosa, saudara-saudara. Sekali dosa kita lakukan, dia akan mengikat kita makin dalam. Makin kita bergerak melawannya, makin kita itu terikat. Itulah sebabnya Paulus di dalam Roma pasal 7 mengatakan, celaka aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Celaka aku. Saudara, orang-orang seperti Paulus lah yang mengerti kedalaman bobot dosa itu apa. Siapa yang daripada kita pernah berteriak dalam doa kita sendiri. Atau ketika kita sendirian, kita berteriak, celaka aku Tuhan. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh ini? Kita tidak tahu bobot dosa itu apa. Hal yang keempat. Sekali kita itu berdosa, maka dosa itu cepat atau lambat akan muncul keluar dan akan menjalar ke orang-orang sekitar kita. Akan menjalar ke orang-orang sekitar kita. Mari kita melihat Roma pasal 5 ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12. Mari kita membaca bersama-sama. Harap bisa ditampilkan. Mari kita membaca 2, 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Siapa yang melakukan dosa? Cuma satu orang. Siapa? Hawa. Lalu kemudian menuju ke Adam. Lalu kemudian ke tempat anak-anak mereka, lalu kemudian kepada seluruh keturunan mereka. Bukan saja status, tetapi prakteknya. Dosa sudah menjalar kepada kita. Dan penjalarannya itu tidak dapat dibendung. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, ini lebih dahsyat penularannya dari COVID. Sepanjang orang hidup, kita tidak pernah dikejutkan dengan satu penyakit, satu virus yang penjalarannya itu, penularannya, derajat penularannya itu sangat cepat. Dibandingkan COVID ini sesuatu yang baru bagi umat manusia. Di depan mata kita sekarang. Dan akan muncul varian-varian baru yang tidak terduga. Dan saudara dan saya terkejut-kejut dengan hal itu dan takut dengan hal itu. Apakah kita menyadari ada sesuatu yang jauh lebih ganas daripada virus ini. Ada sesuatu yang lebih mematikan daripada virus ini. Dan kalau virus ini sebagian orang mati, sebagian besar orang tetap bisa bertahan. Tidak ada satu pun yang bisa bertahan tetap hidup dengan dosa ini. Derajat penularannya sangat cepat.
Dan muncul varian-varian baru yang tidak terduga di dalam praktek-praktek dosa. Kuantitas dan kualitas penyebarannya itu menjangkau seluruh dunia. Sekali dosa itu ada, dia tidak akan bisa dibendung. Dia akan meluas karena di dalamnya ada kuasa meskipun dia bukan entity. Dia akan meluas. Dia akan bergerak dari dalam hati kita keluar. Dia akan meluas dari satu orang, meluas ke tempat orang lain. Dari satu jenis akan berubah lebih dahsyat menuju varian yang lain. Dan hasilnya, semua tatanan dunia yang diciptakan Allah itu terkena dampaknya dan berubah. Hasilnya, kengerian dan penderitaan itu mengikutinya. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Ada satu orang misalnya saja melakukan pornografi. Saya tidak sedang membayangkan satu orang atau satu jemaat atau apa orang yang pernah sharing, tidak. Saya mengambil secara acak, gampang sekali, itu ada di mana-mana. Satu orang terkena pornografi. Maka apa yang terjadi kemudian? Tunggu saja, tinggal tunggu waktu, tetapi pasti. Maka dia akan melakukan persinahan. Dan kalau sudah melakukan persinahan, maka kemudian istrinya merasa dihianati. Atau ada orang lagi yang dimana kemudian pasangannya merasa tidak bisa puas. Lalu kemudian pasangannya juga melakukan persinahan. Atau kalau istrinya tadi merasa dihianati dan meskipun istri itu setia dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah istrinya akan pahit, sulit, pahit, goncang. Dan kemudian kepahitan itu menempel di hatinya dan mulai detik itu, puluhan tahun, anak-anaknya akan dibesarkan di dalam kepahitan. Dan akan apa hasilnya adalah seorang anak yang keluar tanpa rasa kasih sayang. Anak itu mungkin akan weak atau mungkin sangat-sangat memberontak. Atau mungkin dia hati nuraninya kemudian menjadi mati. Karena tidak ada kasih sayang, karena sepanjang hari mamanya itu yang sudah marah-marah terus, pahitnya luar biasa, bitterness itu, terus bicara kepada anaknya. Anaknya itu menjadi seorang pembenci. Dan mudah sekali marah, suatu hari dia berkelahi dan kemudian membunuh orang lain. Saudara, apa yang terjadi? Saudara lihat pangkalnya apa? Jas pornografi. Pornografi, just cuma lihat video porno tok. Bisa dibendung? Tidak ada. Tidak ada yang bisa membendung kecuali Allah. Lihat Adam dan Hawa. Bukankah ini sejarah? Dan apa yang mereka lakukan? Cuma makan buah itu. Tapi hasilnya anaknya itu saling membenci. Cuma makan buah itu. Lihat penyebaran daripada dosa itu. Dari hanya memakan, memetik buah itu dan memakannya. Dan kemudian lihatlah kematian Habel. Kenapa bisa seperti ini? Lihatlah dari pornografi yang dilakukan oleh Daud secara tidak sengaja. Tapi kemudian dinikmati, menghasilkan persinahan. Dan menutupi persinahan dengan kebohongan-kebohongan.
Dan kemudian sudah tidak bisa disembunyikan, maka harus membunuh. Dari suami Betsheba itu. Dan kemudian membodohi seluruh daripada bangsa negaranya. Lalu apa yang hasilnya? Maka seluruh musuh-musuhnya ketika ini sudah dibuka, seluruh musuh-musuhnya yang jahat itu mengambil kesempatan menggulingkan kerajaannya. Dan sejak saat itu kerajaan Daud itu goncang dan kemudian kita lihat pecah dan kemudian tidak ada lagi. Sampai Kristus kemudian memulihkannya. Saudara tanya kenapa? Kenapa semua ini terjadi? Saudara lihat ujungnya itu adalah tidak sengaja ngelihat orang mandi dan kemudian menikmatinya. Sudah itu saja. Berikan kuku kita yang paling kecil. Kelingking kita yang paling kecil. Maka seluruh daripada tubuh dan seluruh kepemilikan kita akan diambil semua oleh setan. Berikan kuku kita yang paling kecil kepada setan. Dia akan dengan tekun perlahan demi perlahan habisi semua yang kita miliki. Itu adalah dosa. Dosa itu tidak bisa kita kandangkan. Tidak bisa kita pagari. Dosa tidak bisa bilang ini aku private, apa urusanmu sama aku. Ini cuma pornografiku, ini cuma aku marah-marah, aku cuma pahit sama suamiku. Aku tidak ada urusannya, apalagi pendeta, apalagi pemimpin KTB, apa urusannya? Yuk campurin keluargaku. Saya beritahu pada saudara, dosa kita itu akan menghubungkan kita semua. Siapa bilang itu tidak akan ada dampaknya di dalam kita semua. Bicara itu kepada Adam dan Hawa. Katakan kepada Adam dan Hawa. Engkau lakukan itu private. Cuma makan itu kecil. Kita semua kena. Itu bukan berarti kita lebih rendah daripada Adam dan Hawa secara dosa. Tidak, kita semua sama berdosa. Tapi yang saya mau katakan adalah orang-orang Puritan mengerti sekali ini. Tidak ada lagi saudara dan saya bisa mengatakan this is a private life. Ini bukan urusanmu, it is not your business. Tidak. Dosa kita akan keluar. Dan keluar akan mempengaruhi keluarga kita. Dan keluarga kita akan berinteraksi kepada orang lain. Dan seluruhnya itu apakah kepahitan, atau kenajisan, atau kata-kata kotor, atau hinaan, semuanya akan keluar menjalar ke seluruh isi dunia. Dari apa yang kita ucapkan di dalam rumah kita, dan apa yang kita ucapkan dalam rumah kita, itu adalah dari apa yang menjadi perenungan hati kita. Spurgeon menyatakan, dosa kita menyeret orang lain ke neraka. Dosa kita akan menyeret orang lain ke neraka. Sebaliknya, anugerah Allah yang ada di dalam diri kita akan dapat menolong mengangkat orang lain untuk mengenal Allah dan pergi ke surga. Hal lain lagi, saudara, tentang jangkauan kefatalan dosa yang tidak terduga. Mazmur pasal 19 ayat 3 menyatakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada apa yang tidak aku sadari. Dosa memiliki kuasa menggelapkan, mengeraskan, mematikan rasa hati nurani.
Sekali lagi, dosa memiliki kuasa menggelapkan, menggeraskan atau mematikan rasa hati nurani. Makin berdosa, makin kita tidak merasa itu dosa. Itu celakanya, saudara. Itu celakanya. Dosa membuat hati kita mengeras, hati kita gelap, makin tidak sensitif. Kesensitivitasan itu, kepekaan itu makin hilang. Pertama-tama ketika kita berdosa, maka ada air mata. Karena hati nurani kita itu masih lembut. Pertama-tama ketika kita berdosa itu kita menyadari hati nurani kita terluka. Tetapi makin kita berada dalam dosa tersebut, makin keadaan kelembutan itu hilang. Afeksi yang lembut itu makin dinetralisir. Dan syaraf-syaraf kepekaannya itu makin hilang, persis seperti orang kusta. Makin lama orang kusta itu makin syarafnya, itu syaraf perasa itu tidak berfungsi. Ini sungguh-sungguh ada yang terjadi, saudara. Ada seorang yang kusta, dan orang yang kusta itu semakin lama itu makin baal. Dia tidak rasa ada perasaan apapun saja dengan kulitnya. Kemudian dia memegang ketel air yang sebenarnya luar biasa sangat panas. Tapi karena syarafnya itu mati semua, maka dia sudah terlambat karena semuanya ini sudah terbakar dan kulitnya itu sudah mengelupas. Sampai ke daging-dagingnya. Sudah menempel gitu. Karena dia tidak rasa itu panas. Saudara perhatikan, rasa sakit itu anugerah. Dengan adanya rasa sakit membuat kita bisa menjaga diri kita dari bahaya. Tetapi inilah yang dimatikan oleh dosa. Makin kita berdosa, maka perasaan sakit ini akan makin lama makin hilang dari hati kita. Sehingga saudara-saudara jangan bingung ketika saudara bisa melihat orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar tanpa rasa takut. Loh kok bisa seperti itu? Jangankan mereka, kita juga bisa. Karena syaraf kita makin lama makin dinetralisir. Hal yang lebih dalam. Saudara lihatlah jangkauan dosa ini. Yesus sendiri mengatakan, pekerjaan iblis itu adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Bukan tanpa alasan Yesus mengatakan hal ini. Bukan dia mengatakan cuma satu. Dia menyatakan 3 hal yang merupakan sesuatu gradual yang makin bertambah dalam. Mencuri, membunuh, membinasakan. Saudara-saudara, ini adalah gambaran kejam. Orang-orang yang kejam pada waktu itu, yang sekelompok orang yang kejam itu akan menjarah satu daerah, memperkosa orang-orangnya, dan setelah memperkosa itu kemudian membunuhnya, menyembelihnya, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan setelah itu dia menjarah seluruhnya, selesai, tidak. Dia akan membakar semua desa itu. Membuat kepastian satu ini. Tidak ada satu orang pun yang lolos. Dan seluruh suku di daerah itu tidak ada lagi genosida. Nihilisasi. Dibuat tidak berada lagi. Dan daerah itu, desa itu tidak lagi saudara bisa temukan. Dan kalau perlu tidak ada lagi dalam peta. Itulah artinya iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Bukan cuma mencuri, membunuh, selesai. Bukan cuma mencuri, membunuh, membinasakan.
Ini menyatakan suatu usaha iblis yang tidak pernah akan puas, yang terus bergerak maju, tidak puas sampai mati saja, tetapi melampiaskan seluruh nafsunya. Meski lawannya itu sudah kalah dan mati, dia tetap tidak puas. Dia tidak ingin sampai kita mati, tetapi dia menginginkan semua generasi di bawah kita mati. Dia bekerja sampai seluruh family kita, anak cucu kita dihabiskan genosida. Seluruh keberadaan hidup kita menjadi hilang. Minggu yang lalu saya sudah mengatakan saudara, dosa itu berlawanan dengan keberadaan diri kita. Kita diciptakan oleh Allah. Dan kalau itu ada, dia akan menghabiskan, mengosongkan seluruh keberadaan diri kita. Itulah sebabnya dalam Alkitab mengatakan, bangkit, bangkit anak-anak Tuhan. Bangkit, perang, perang rohani. Tetapi masalahnya yang diperangi itu bukan di luar, yang diperangi itu adalah indwelling sin. Saudara jangan berpikir musuh kita itu adalah orang-orang di sini, apalagi orang dalam gereja. Musuhnya ini, aku tidak suka sama orang ini, tidak suka sama orang ini. Saya katakan pada saudara, musuh saudara sesungguhnya, musuh saya sesungguhnya adalah diri saya sendiri. Yesus Kristus mengatakan, berdoa Bapa kami yang di surga. Dan kemudian dia mengatakan, bebaskan kami dari yang jahat, dari yang jahat. Dan John Owen mengatakan, yaitu hatiku ini ya Tuhan yang jahat. Dan bagaimana membereskan dosa ini? Sehingga keluasan jangkauannya dapat dihentikan di dalam hidup seseorang. Perhatikan sekali lagi saudara, dosa ini suatu kuasa. Maka dosa ini, karena ini adalah sesuatu kuasa, kuasa bisa dihentikan hanya dengan kuasa yang lebih besar daripada dia. Adalah sangat bodoh. Dan sungguh-sungguh sangat tidak bijaksana. Saudara mau membatasi dosa dengan hukum. Saudara mau membereskan dosa dengan pendidikan. Oh anakku nakal ya di sini ya. Ya sudah kalau dia nakal, tidak bisa tak atur. Biar dia tahu rasa, tak masukin boarding school. Tak masukin di asrama. Lebih gila saudara. Oh keenakan di sini. Dekat mama papanya. Tidak mengerti apa, tidak mengerti apa. Tak bawa pergi ke Amerika. Silakan saudara bawa ke sana. Kalau enggak dosanya makin besar. Saudara jangan pernah berpikir membereskan dosa itu dengan pendidikan. Dengan hukum. Saudara-saudara, survei itu sudah menyatakan orang yang dimasukkan di dalam penjara keluar ada banyak kualitas secara presentasi jauh lebih banyak yang lebih jahat daripada sebelumnya. Meskipun seperti itu manusia tetap tidak mengerti harus bagaimana. Karena kalau tidak dimasukkan penjara lalu kemudian juga kemana? Sulit sekali. Dosa tidak bisa dibatasi dengan begitu. Dosa tidak bisa ditaklukkan dengan begitu. Tetapi dosa itu satu-satunya jalan keluarnya juga bukan agama. Tetapi adalah kuasa daripada Yesus Kristus. Saudara perhatikan baik-baik, Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus dan murid-muridnya berkhotbah dengan berteriak seperti ini, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah datang. Dan kemudian Paulus menyatakan dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Roma pasal 4 ayat 17 mengatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Terus saudara, dosa di dalam diri kita dan dalam dunia ini ditaklukkan hanya oleh kehadiran kerajaan Allah di bumi ini. Dan saudara-saudara, itulah sebabnya kerajaan Allah di bumi adalah kerajaan Allah dengan sifat perang untuk menaklukkan dosa. Dan saudara-saudara perhatikan kuasa kerajaan Allah ini. Saudara-saudara perhatikan sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Dan saudara-saudara kuasa kerajaan Allah ini
ada pada pribadi Allah Tritunggal itu sendiri. Saudara-saudara, siapa yang dapat menghentikan dosa pada diri kita? Dan siapa yang dapat menghentikan jangkauan dosa pada seluruh dunia, yaitu pribadi Allah sendiri. Perhatikan saudara-saudara, saya akan tekankan ini. Pribadi Allah itu sendiri. Bukan suatu cara, bukan hukum, tapi pribadi Allah yang harus datang untuk menghentikan dosa. Pribadi Allah satu-satunya. Absolute necessity, keperluan yang absolut untuk bisa menghentikan dosa. Dosa itu tidak bisa dihentikan oleh malaikat. Dosa itu kuasa yang melebihi daripada pikiran kita. Kuasa yang melebihi daripada kuasa kita. Daripada kemampuan kita dan daripada seluruh kita memiliki janji. Sudah berapa banyak janji dan tetap kita jatuh pada dosa yang sama. Dosa tidak bisa dibereskan oleh malaikat karena dosa itu melumatkan dunia malaikat sekalipun. Dosanya bisa dihentikan oleh pribadi Allah. Saya jelaskan saudara-saudara, perhatikan dua hal ini. Dosa tidak bisa dihentikan dengan Allah melepaskan kuasa. Seperti ketika dia itu melepaskan kuasa saat menyembuhkan orang sakit. Tidak bisa. Ketika seseorang itu sakit, Tuhan bicara. Dan kemudian orang itu sembuh. Bahkan kematian. Lazarus. Keluar engkau Lazarus. Lazarus pun yang mati akhirnya bangkit. Seluruhnya dengan perkataan Tuhan. Seluruhnya itu terjadi. Tapi dosa tidak. Dosa tidak terjadi diputuskan kuasanya dengan seperti itu. Kristus sendiri harus datang. Kristus sendiri harus disalib untuk mematikan kuasa dosa. Dan Roh Kudus itu harus ada di dalam diri seseorang, baru progressive sanctification itu terjadi. Saudara, lihatlah betapa bobot dosa ini. Sekali lagi, dosa tidak bisa dikalahkan dengan mulutnya Allah. Dosa dikalahkan dengan Allah yang dia sendiri harus mati di atas kayu salib. Tidak bisa dengan kalimat Allah. Dosa juga tidak bisa dibereskan dengan Allah memberikan sesuatu. Bahkan suatu berkat yang bernilai sekalipun. Seluruh harta benda di dunia ini dikumpulkan. Dan dunia ciptaan ini sekalipun. Dan kemudian untuk membereskan, membayar dosa tidak bisa. Harus pribadi Allah itu sendiri. Pribadinya yang membayar. Saudara-saudara perhatikan baik-baik kalau misalnya saya berhutang kepada seseorang. Lalu kemudian saya mengumpulkan sesuatu hasil pekerjaan saya. Lalu kemudian saya berikan, ini loh hutang saya 5 juta. Selesai ya, lunas ya? Ya, lunas. Saudara-saudara, tetap ini adalah sesuatu karya saya. Saya kerja dan kemudian saya membereskan daripada hutang ini. Tapi dosa itu tidak bisa. Dosa tidak bisa dibereskan dengan berkat Allah. Allah memberkati, tidak. Seluruh isi dunia diberikan untuk membereskan, tidak bisa. Dosa hanya bisa dibereskan adalah dengan diri Allah itu sendiri. Pribadi Allah. Bukan seperti kasih cek kemudian bereskan hutang. Tapi pribadinya sendiri yang harus dipersembahkan untuk membereskan semua ini. Itulah sebabnya 1 Petrus pasal 1 ayat 18 menyatakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Apa artinya? Engkau ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak. Penebusan itu tidak bisa dengan seluruh isi dunia. Karena dosa itu berefek kepada jiwa kita yang kekal. Maka seluruh harta benda ciptaan yang sementara ini tidak bisa membayar jikalau jiwa kita sudah dikuasai oleh dosa. Yesus mengatakan, untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Untuk apa seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Itu berarti Yesus mau mengatakan bobot daripada jiwa. Selain daripada bobot daripada dosa, saudara dan saya harus mengerti bobot daripada jiwa. Itu artinya seluruh isi dunia tidak sebanding dengan harga satu jiwa kita. Jiwa saudara dan saya itu sangat mahal. Dan saya akan tutup. Maka sungguh ketika saya membaca daripada doa William Plummer ini adalah tepat dan benar. Dia mengatakan demikian, kalimat ini. Setiap orang yang bijaksana akan mengatakan bahwa dia memiliki alasan untuk menangis dengan ratapan seperti ini. Tunjukkan kepadaku dosaku ya Tuhan. Tunjukkan keadaanku yang terhilang ya Tuhan. Tunjukkan padaku cinta kasih-Mu dan belas kasihan-Mu. Tunjukkan kepadaku luasnya dan kedalaman kekudusan dan perintah-perintah-Mu. Nyatakan anak-Mu kepada hatiku terdalam. Dan biarkanlah dia menjadi penyembuh daripada dosaku. Penyembuh daripada seluruh polusi dosa yang mengerikan yang aku miliki. Dan keberadaan daripada keberdosaan yang sangat menakutkan dalam hidupku. Kiranya Engkau mengasihani aku, ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengasihani kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tunjukkanlah kepada kami dosa kami dan keadaan kami yang terhilang ya Tuhan. Dan tunjukkanlah kepada kami cinta kasih dan belas kasihan-Mu. Nyatakanlah kepada kami luasnya dan kedalaman kekudusan dan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Dan nyatakanlah anak-Mu ke dalam hati kami yang terdalam. Dan sembuhkan kami daripada dosa kami. Lepaskan kami daripada polusi dosa yang mengerikan. Dan keberadaan keberdosaan yang sangat-sangat menakutkan sesungguhnya. Kiranya Tuhan mengasihani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami minta belas kasihan. Amin.